teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di kelas kuliah online KKN ya. Oke, jadi materi pagi ini akan kita bahas ya selama mungkin 3 menit ke depan. Kita belajar lagi, kita aplikasi lagi, investasi layar ke atas ya. Ya, oke, langsung saja karena ini waktunya sudah menunjukkan jam 10:30. Materi pada ini yaitu belajar disiplin. Belajar disiplin untuk belajar, disiplin action, disiplin melakukan sesuatu secara konsisten dan teman. Kalau kita sudah disiplin, kita akan merasa lebih mudah, lebih ringan. Jadi kita jangan apapun itu kita tidak merasa berbahaya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita simak video ini. Jangan lupa di-subscribe, jangan lupa kami, dan jangan lupa setelah nonton videonya share dan action. Langsung saja kita materinya. Semangat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Salam hari apa ini? Lupa deh ya, lupa hari apa ini. Tapi ini luar biasa sekali. Ini hari Rabu untuk Anda berdaya hebat ya. Salam dari Kopi Hitam KRG. Teman-teman semuanya, pagi ini setelah kita ngopi pagi, aktivitas pagi antara sekolah, terus tadi ya sepedaan pagi puter ya nggak jauh-jauh 3 kilo 5 kilo. Akhirnya dengan kondisi masih berkeringat, kita ingin menyapa teman-teman. Alhamdulillah setelah off dari live streaming kita beberapa pekan karena kesibukan acara Diamond Network, sekaligus juga kita kemarin tergabung dalam ATD, itu klub ATD, itu aku tukang dolan. Kita ke Labuan Bajo, keliling-keliling selama 5 hari, sangat luar biasa sekali. Nah, pagi ini saya pengen ngobrol dengan teman-teman. Judulnya sederhana sekali kok. Saya sederhana sekali, yaitu mengharap durian runtuh. Apa sebenarnya dari judul ini? Sebenarnya itu kiasan teman-teman. Artinya mengharap durian runtuh itu sah-sah saja, tidak ada yang salah ya, tidak ada yang itu kemustahilan, juga bukan hal yang tabu, tapi ini banyak sering dilakukan teman-teman mengharap ya dalam melakukan hal tersebut. Contohnya apa? Ya, kalau konteksnya kita di sini ya kita mulai dengan posisi kita menjalankan bisnis ini. Jujur, ketika pada masa-masa ini, jujur teman-teman yang sudah mulai bisnis ini memilih dan melakukan menjalani, kira-kira apa dengan yang Anda teman-teman tangkap, Anda nikmati di saat-saat begini? Ya, memang di satu sisi kondisi ini luar biasa sekali teman-teman ya. Ada titik-titik tertentu ya di mana kita dalam menjalani bisnis ini ada berkah ya. Berkahnya apa? Pada saat kondisi lockdown yang di berbagai daerah ya, bahkan bisa kita kurang sekolah diliburkan, tetapi kabar baiknya alhamdulillah ya, teman-teman masih bisa menjalankan ya aktivitas ini dan mendapatkan income. Ini yang harus kita syukuri teman-teman. Nah, kembali pada konteks durian runtuh ya, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan, tidak ada yang tidak bisa kita harapkan ketika teman-teman ya mau dan serius menjalani bisnis ini ya. Oke, kita masuk pada konsep bisnis yang Anda jalani. Sebenarnya potensi bisnis Anda ini
teman-teman sudah paham betul, atau pura-pura paham, atau memang belum mengerti, ya. Sehingga di kelas semalam saya bahas sedikit tentang sikap, pola pikir, mental, cara penalaran, bahkan cara kita menyikapi ini, yang itu akan terintegrate dalam tingkah keseharian. Di video-video yang dulu saya sering mengatakan teman-teman, untuk memulai bisnis ini Anda tidak perlu hebat, ya. Sekali lagi, untuk memulai di bisnis ini Anda tidak perlu hebat dulu baru mulai, tetapi Anda menjadi hebat, ya, ketika Anda melakukan, menjalankan arahan dari leader-leader Anda. Dan ini bisa Anda lakukan. Kenapa? Dari banyak contoh ataupun yang sudah terangkum dalam majalah Nashapreneur, di sana teman-teman bisa melihat, membaca. Kalau nggak saya di edisi pertama itu ada 70-an lebih, 70-an lebih leader-leader Nasha, di mana tanpa latar belakang yang harus tertentu, tanpa harus tanpa harus memiliki ini, yang ini, tetapi ketika dia mau, ya, dan dia bersedia menjalankan ini, akhirnya dia mendapati apa yang dia inginkan. Nah teman-teman, ayo, pagi ini saya pengen ngobrol apa sebenarnya, kenapa temenku duluan nyampe jadi stokis, kenapa temenku sampai duluan diamond, kenapa temenku duluan sampai crown diamond, kenapa aku yang duluan ikut KDI, ikut SMB, ikut yang lain, kenapa sampai saat ini masih dalam kondisi seperti ini. Nah, ini jujur aja sih, materi semalam sedikit kita bahas, itu sebenarnya dalam, ya, sense of thing, kepekaan kita berpikir, sense of belong, kepekaan pada lingkungan. Jujur, Tuhan itu sangat adil kepada kita teman-teman, ya. Dan kita diwajibkan berdoa sebenarnya untuk menumbuhkan keyakinan bahwa Tuhan itu maha mendengar, Tuhan itu maha pemurah, Tuhan itu maha memberi. Tetapi di sini konteksnya, ingat, manjada wajada, Tuhan tidak akan serta-merta menjatuhkan rezeki, mengabulkan semua doa. Kenapa? Doa apa yang kita inginkan tidak serta-merta semua dikabulkan. Kenapa? Agar kita bisa menjadi orang yang bersyukur, orang bisa mawas diri, orang yang selalu fighting, punya fighting spirit, orang yang punya etos kerja, orang yang peka pada lingkungan, orang yang peduli, dan orang yang punya visi menatap masa depannya, teman-teman. Nah, di sini, ayo, sekali lagi, tidak ada istilahnya durian runtuh dari apa yang kita inginkan, tetapi semua itu harus dijemput. Impian Anda tidak serta-merta hanya batas tulisan-tulisan, tetapi itu harus, sekali lagi, tidak ada yang namanya durian rezeki nomplok. Adanya adalah tetesan keringat. Ingat, leader Anda, ya, leader Anda, apapun dia, siapapun dia, yang saat ini mungkin sudah crown, yang sudah mungkin punya penghasilan miliaran per bulan, yakinlah itu awalnya sama seperti Anda, yaitu memulai satu demi satu, langkah demi langkah, tetesan keringat, penolakan, ya, cibiran, hinaan, tekanan batin dari lingkungan terdekatnya, itu nyata teman-teman. Hanya yang membedakan adalah dia tetap melaju atau menerima kenyataan dari tekanan-tekanan itu sehingga dia mundur
atau berhenti. Nah, teman-teman di sini, ayo sekali lagi, di bisnis ini Anda tidak perlu mengulang dari nol. Anda sudah disediakan jalannya. Anda sudah disediakan pola-polanya. Anda sudah disediakan tahapan-tahapannya oleh leader-leader Anda. Dan itu, seperti saya, hanya mengikuti. Alhamdulillah. Saat ini bisa seperti ini. Jam segini, ngobrol dengan teman-teman, ya, habis sepedaan, dan bisa ngobrol dengan teman-teman. Ini luar biasa. Dan ini saya dapati bukan unsur kesengajaan, bukan durian runtuh, tetapi memang harus dengan perjuangan, keringat, emosi, tangisan, hinaan, dan akhirnya kegembiraan. Nah, di sini kenapa saya bisa? Karena saya cuma satu, ikuti leader core saya, panutan saya. Sehingga apa? Saya bisa bisa menerima, menikmati seperti saat ini. Nah, di sini teman-teman tinggal apa sih? Gali potensi di NASA itu apa? Anda mau mulai yang mana? Di NASA ada potensi pertama itu RPMS ya. Active income, passive income, oke lah, terlalu berat. Tapi di sini teman-teman bisa mulai. Sebenarnya apa di dalam yang bisa Anda peroleh, yang bisa mewujudkan di sini? Ya, karena ada satu pertama R, ya, P, M. Ini teman-teman tinggal pilih, ya. Teman-teman tinggal pilih mau garap yang mana dulu. Ketika teman-teman di daerah basis, ya, ya, di basis yang menimbulkan, bisa menciptakan passive income, ya kenapa tidak dilakukan, ya. Teman-teman ahli di digital marketing, ya kenapa tidak Anda lakukan? Teman-teman punya kesibukan, kondisi saat ini ekonomi sudah mapan, tidak Anda ciptakan, kenapa tidak Anda lakukan menggarap potensi passive income-nya? Karena pada saat Anda pensiun, sudah tidak bekerja lagi, di sini akan bisa menghasilkan. Nah, kita mulai dari satu persatu, ya. Caranya adalah Anda akan memahami potensi ini ketika teman-teman mau rendah hati, ya, rendah hati, mau mendengar, mau mengerti, mau memahami arahan leader-leader Anda. Apapun posisi Anda, apapun jabatan, apapun Anda, ya, Anda harus mengikuti leader Anda ketika Anda mau sukses di bisnis. Karena ini bukan semacam dogma, tetapi sebuah cara cerdas Anda bisa mengerti. Karena bisnis ini di kekuatannya ada di edifikasi, duplikasi. Boleh percaya atau tidak, itu silahkan. Teman-teman, selanjutnya adalah pertama, Anda harus, cara tips yang saya ulangi biar teman-teman tidak pusing. Cara Anda bisa menemukan ini pertama adalah ayo belajar rendah hati. Dengarkan arahan leader Anda, dengarkan arahan leader core Anda, dengarkan nasihatnya, lakukan cara yang sudah di-sharekan ke Anda, ya. Ini rendah hati. Ketika Anda ini tidak bisa, karena mungkin status sosial Anda lebih tinggi, Anda lebih pintar, Anda mungkin lebih menguasai dan merasa bisa, saya yakin mental block sukses Anda ada di situ. Nah, kedua, setelah Anda berani di sini, ayo segera masuk ke link kedua, yaitu mengerti dan memahami bisnis ini. Dengan cara apa? Ikuti home sharing-nya, ikuti kelas-kelas online-nya, ikuti pendidikan DI, SMB, dan segala macamnya. Nah itu, karena di situ teman-teman akan mengerti nilai.
sebenarnya roh dari bisnis ini, teman-teman. Nah, ketika teman-teman sudah mengerti dan memahami, ayo lakukan. Ingat, tanamkan dalam diri Anda, pendidikan rendah hati itu bukan sebuah paksaan, tetapi ini dalam proses kita belajar. Belajar kita menjadi seorang leader, belajar kita akan memantaskan, dan memang ini kebutuhan kita karena kita melakukan untuk proses pembelajaran selanjutnya, karena kita suka tidak suka di bisnis ini akan menjadi pemimpin grup Anda. Seperti ingat pelatihan-pelatihan yang kita selenggarakan di hotel, di tempat-tempat workshop, itu hanya durasinya pendek. Justru yang lebih banyak teman-teman saat ini dengan memanfaatkan teknologi adalah support dari leader-leader Anda lewat grup WA. Banyak orang teman-teman ya di antara Anda menyepelekan ya manfaat, dampak atau hasil ya dari penyelenggaraan kelas-kelas grup WA, grup Messenger, grup yang lain. Tetapi ketika Anda mengerti manfaat dan faedahnya, Anda pasti tidak akan pernah melewatkan tindakan main-main. Karena disitulah sebenarnya peran support leader Anda. Ya, peran leader Anda yang ingin membantu Anda bisa segera sukses. Dan disitulah teman-teman bisa belajar, memahami, langsung berinteraksi, mengerti yang belum Anda pahami di NDU, SMB, KDI, Anda bisa dapatkan di sini. Nah, ketika teman-teman memandang grup WA hanya sebatas kelas yang dianggap abal-abal atau hanya untuk buang-buang waktu, Anda akan menyesal 2-3 tahun lagi jika dibandingkan teman-teman yang serius mengikuti, mengerjakan PR, mengikuti arahan-arahannya dan melakukan. Saya yakin 2-3 tahun lagi, nggak usah 2-3 tahun, 6 bulan ke depan ya, antara orang yang serius mengikuti pola pendidikan coaching ini dengan yang tidak, teman-teman akan menyesal. Kenapa saya saat ini masih distributor, masih manajer, dia sudah silver dan sebentar lagi GM. Bahkan Anda katakan mungkin teman-teman alumni KDI 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa justru seperti saya upload kemarin, alumni KDI 7 ya, sekarang kemarin sudah menjadi stokis, bahkan itu jauh dari upline. Kenapa? Karena dia mengizinkan dirinya untuk berubah, rela. Dia memandang support, pendidikan, interaksi langsung lewat media online. Itulah bentuk dia nyata, selalu bisa diskusi dengan lainnya, bukan hanya sebagai kebutuhan, bukan dipaksa, tetapi karena dia ingin sukses di sini. Sehingga apa? Dia mengikuti kelasnya dengan nyaman. Sehingga dia akan mengerti ya. Dari kebiasaan-kebiasaan ini akan meningkat teman-teman. Dia akan memahami di pola yang mana nanti akan dia akan ambil apa pasifnya dulu. Ya oke, kalau Anda mungkin sudah punya penghasilan, ya sudah kita bangun duplikasi 1, 3, 9 ya. Anda memang ahli online, ya sudah genjot penjualannya, bangun, ajarkan ke ini mitra-mitra. Ketika Anda teman-teman di massive income, memungkinkan untuk ekspor seperti Pak Iwan, ataupun proyek-proyek seperti teman-teman ya, ada Pak Hen, ada yang lain-lain, kenapa tidak? Ada Pak Ica, PGN-nya, kenapa? Bisa tidak dilakukan. Ayo. Jika teman-teman belum bisa, belum mengerti, ya, itu bisa Anda tanyakan. Nah, semua itu teman-teman bisa Anda jemput, bisa Anda lakukan. Perbesar wadahnya. Ayo pantaskan, Anda memang bisa. Caranya apa? Dimulai dari apa? Dari tindakan-tindakan kecil, perubahan-perubahan kecil yang insya Allah besok malam akan kita bahas lagi. Ya,
tindakanmu, pikiranmu, ucapanmu akan menentukan 2-3 tahun lagi ada perubahan atau tidak. Hal-hal kecil teman-teman, itu banyak teman-teman sepelekan, tapi itu justru itu sebenarnya menjadi lubang sebagai jebakan teman-teman tidak bisa segera, karena akhirnya merasa sudah berupaya, sudah bekerja mati-matian, sudah menggunakan SEO, sudah belajar semari-mari, sudah semuanya pokoknya serba ini, tetapi kenapa yang lain seakan-akan santai, tetapi justru cepat sampai stokis, cepat diamond, yang lain-lain. Ini ada apa? Yang jelas ada sesuatu yang salah pada pikiran Anda, ada yang salah pada kebiasaan Anda, ada yang salah pada hati Anda, ada yang salah pada pandangan Anda. Pandangan itu ada persepsi, ada yang salah pada ucapan Anda, ada yang salah pada pendengaran Anda. Apa itu semuanya? Besok malam akan kita bahas. Karena ini sesuatu biasa. Tindakan-tindakan kecil ini yang itu jujur menjauhkan dari yang namanya turunnya berkah Anda menjadi magnet rezeki. Tuhan bukan tidak mengabulkan doa Anda. Tuhan bukan tidak adil pada kita. Tuhan bukan tidak mau memberikan atas impian yang kita minta. Tetapi sekali lagi itu kembali kepada kepantasan kita. Wadahnya sudah besar. Sudahkah kita merasa bersyukur? Sudahkah kita mau mengupayakannya dengan sungguh-sungguh? Sudahkah kita dengan harta yang kita berikan nanti bisa bermanfaat pada orang lain? Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bisa bermanfaat pada orang lain. Nah, di sini teman-teman, ayo, durian runtuh, apalagi dalam bisnis, jangan pernah berharap. Tuhan tidak akan pernah memberikan penghasilan. Contohnya Anda punya penghasilan 100 juta, dari langit turun 100 juta, tidak akan mungkin. Tetap harus pakai langkah, tetap harus ada perjuangan, tetap harus ada pakai keringat, tetap harus ada tetesan alam, tetap harus namanya menahan lapar, tetap harus namanya dengan kedinginan, tetap harus dengan merasakan sakit. Itulah karena seorang hebat lahir bukan pada proses yang instan, tetapi dia pasti telah melewati fase-fase yang di luar orang lain mendapatkannya. Oke teman-teman, salam dari Karangjati untuk Anda. Sebelumnya saya ingin nyapa-nyapa dulu teman-teman yang sudah stay digabung di pagi ini. Mbak Harti, salam ya. Bantu Anda. Ada Mbak Lina dari Sampit juga, salam. Mbak Mas Faizun dari Kudus, Mbak Mahmur Fafuatun, salam bagi. Mbak Rika dari Kediri, salam. Mbak Rana Dewi, salam semuanya. Untuk Anda, jika belum memahami materi yang terakhir tadi saya sampaikan, tunggu besok malam. Karena malam ini nanti akan ada materi yang sangat luar biasa diberikan oleh leader muda kita, Bapak Zainal Effendi. Dengan judul Ku Tebus Gambar Uang Rupiah. Judulnya aneh ya. Coba ingat teman-teman. Teman-teman pernah buka uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100. Adakah gambar-gambar pemandangan itu? Nah, coba Anda pegang. Sebenarnya impian teman-teman itu ada bisa dalam genggaman. Sudah nyata digambar. Tinggal Anda lakukan. Caranya bagaimana? Besok kita ajari. Oke? See you later untuk Anda. Salam dari Karangjati. Tidak lupa kopi hitam untuk kita semuanya. Ingat, sebuah perubahan besar, Anda ingin mendapatkan sesuatu hasil yang besar, ya, ketika Anda tidak melakukan perubahan kecil. Tetapi ketika Anda ingin hasil yang nyata dan itu sebuah produktivitas, Anda harus melakukan yang namanya perubahan persepsi.
pikiran, mata, dan hati yang menyatu dalam mulut. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk Anda, salam Rabu Berdaya Hebat. Sampai ketemu di kelas nanti malam. Untuk Anda, semangat pagi. Oke, semangat pagi teman-teman. Alhamdulillah, materi pada pagi ini singkat, padat, dan jelas teman-teman. Kita belajar itu tidak harus belajar yang untuk ini hanya materi, tidak penting kita pahami, saya kita lakukan. Itu sudah cukup bagi kita untuk pengelolaan menuju kecerdasan. Jadi jangan nunggu kita itu belajar lebih dalam kita lakukan atau nanti saja badannya mempunyai gitu kalau ada waktu sesuai. Nah, itu mungkin isinya dan nanti lanjut materinya bersama salah satu leader juga dari edukasi. Oke.